Ibrahim ibn Adham, ada ulama besar, ada ulama Ibrahim ibn Adham. Ya, pernah suatu saat dia di wilayah haram, cuman dia nggak punya wadah, nggak punya gelas, entah kenapa nggak punya gelas. Suatu saat ditanya, sedangkan yang menyediakan gelas-gelas untuk penampungan air zam-zam itu penguasa setempat saat itu. Entah penguasa setempat itu zalim saat itu, banyak berbuat zalim atau seperti apa, sampai-sampai Ibrahim ibn Adham ini nggak minum zam-zam. Jarang kelihatan minum zam-zam Ibrahim bin Adham. Ditanya, qila li Ibrahim bin Adham, ala tashrab min ma'i zam-zam, tidaklah kamu minum air zam-zam? Kata Ibrahim bin Adham, law kana li dalwun la syaribtu. Kata Ibrahim bin Adham, kalau saya punya ember sendiri, aku akan minum zam-zam. Kata syarih di sini, asyara ila anna dalwa min mali sultan wa huwa mushtabih. Kata Ibrahim bin Adham, kenapa nggak mau minum zam-zam? Nunggu punya ember sendiri, sebelum beliau punya ember beliau nggak mau minum. Katanya, karena itu ember yang dipakai buat ngambil air zam-zam, embernya dari penguasa saat itu. Mungkin penguasanya bermasalah saat itu, nggak wara, nggak bertakwa kepada Allah, sehingga bagi Ibrahim bin Adham itu nanti embernya ada syubhat. Kalau embernya ada syubhat, saya minum dari wadah yang ada syubhat. Saking ngejaganya sampai nggak mau minum ember seperti itu, saudara. Ini levelnya udah luar biasa ini. Pernah Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib Qutbil Anfas Al-Alim Nabras, pengarang Ratibul Attas yang kita baca di masjid ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya insyaallah. Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah suatu saat penguasa Al-Katiri kalau nggak salah mau datang nengokin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di Huraidah. Ini penguasa datang, dia bawa pasukan, bawa rombongan. Kalau kayak sekarang presiden kunjungan bawa menteri-menterinya, penguasa datang bawa pasukan, bawa rombongan. Begitu sampai gerbang kota Huraidah, dia nggak berani masuk. Bayangin, padahal dia penguasanya. Dia utus dulu orang untuk ngadep Habib Umar bin Abdurrahman, izin supaya kami dan rombongan masuk. Akhirnya diutus orang ngadep ke Habib Umar bin Abdurrahman. Begitu ketemu Habib Umar bin Abdurrahman, wahai Habib Umar, itu ada penguasa Fulan bin Fulan Al-Katiri. Mereka minta izin sama antum untuk masuk Huraidah. Kata Habib Umar, bilangin. Habib Umar menunjukkan tawadhu. Di sisi satu sisi tawadhu, di sisi lain waraknya beliau. Kata Habib Umar, jangan mereka yang kemari, nanti orang kampung banyak yang repot. Karena kan kalau namanya sultan datang, jalanan ditutup, ini ditutup, orang dibikin repot nanti. Jangan dia yang datang kemari, biar ana yang nyamperin dia. La ilaha illallah. Akhirnya udah Habib Umar datang. Sebelum Habib Umar nyamperin, dipesanin ke khadimnya, ente siapin kopi, ente siapin air, ente siapin ceret, teko buat masak, sama ente siapin bara. Lah emang rombongan sultan kagak bawa kopi, kagak bawa bara? Enggak, udah pokoknya ente siapin. Udah Habib Umar datang ke sono, udah bawa kopi buat nyediain sultan dan rombongannya, disediain kopi apa, disuruh minum apa. Habib Umar ini matanya makfuful basar, lakinnahu munfatihul basira. Mata zahirnya nggak ngelihat, buta, tapi mata hatinya ngelihat, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai ini ngobrol-ngobrol, Habib Umar sultan ini banyak minta masukan ke Habib Umar bin Abdurrahman. Saking heibahnya, dia penguasa tapi nggak dikasih masuk ke kota itu nggak marah, saking wibawanya Habib Umar bin Abdurrahman. Setelah lagi ngobrol-ngobrol gitu, ini sultan, Habib Umar nggak ngeliat matanya, bilang ke khadimnya, syuf, ente bikin kopi yang pakai madu khas, bikin yang enak, kita sediain nanti buat Habib Umar. Begitu dia lagi bikin, selesai, begitu lagi bikin, Habib Umar nggak ngeliat, nggak tahu, dia diam ngomongnya. Kata Habib Umar, jangan dibikin tuh kopi pakai madu. Kata Habib Umar tahu, padahal nggak ngeliat matanya. Jangan dibikin. Udah cukup. Apalagi ini apinya punya penguasa. Ini api dari duit rakyatnya, nggak mau. Takutnya bukan haknya Habib Umar. Beliau nggak mau minum. Ini apinya, baranya nggak mau beliau. Urusan bara doang, segala urusan bara. Akhirnya kata Sultan, ya Habib, tatawarra, ente tetap wara, ninggalin hatta api kami, kamu nggak mau ya Habib. Sampai segitunya Habib, urusan api kamu nggak mau makan Habib. Kata Habib Umar, lau lam nakun hakadha ma kunna hakadha. Kalau aku nggak waras seperti itu, aku nggak jadi seperti sekarang. Artinya beliau jadi seperti sekarang. Beliau jadi saat itu qutbuz zaman, gurunya Imam Al-Haddad Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampai mengatakan ketika ada orang yang ngeremehkan Habib Umar bin Abdurrahman, siapa Umar bin Abdurrahman itu? Wahai Imam Haddad, engkau begitu mengebanggakannya, mengagungkannya. Apa karangan kitabnya? Dia nggak punya karangan kitab apa-apa, cuma ratib doang. Tapi engkau membanggakannya begitu luar biasa. Sedangkan engkau, wahai Abdullah Al-Haddad, karangan kitabmu banyak, muridmu banyak, ilmumu luar biasa. Siapa itu Umar bin Abdurrahman? Kata Imam Al-Haddad, ana min muallafati Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau kamu mau tahu siapa karyanya Umar bin Abdurrahman, kata Habib Abdullah Haddad, aku salah satu karya jadinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saudara. Kata Habib Umar,
Lau lam nakun hakadha ma kunna hakadha. Kalau kami enggak sewara itu, kami enggak sampai kepada makom ini, kata beliau. Beliau sampai kepada makom itu berkat waraknya, menghindari yang boleh padahal sebenarnya halal, itu halal, tapi saking wara, tarku ma la ba'sa fi makhafata an yaqa'a fi ma fihi ba's. Wara itu dia meninggalkan yang boleh untuk menghindari yang nggak boleh. Takut yang nggak boleh terjadi, dia hindari. Supaya apa? Yang boleh pun dia jaga, jangan sampai berlebihan, supaya tidak jatuh kepada yang tidak boleh. Hadza huwal wara. Ini yang menyebabkan makom mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kadang-kadang kenapa kita malas ibadah? Kadang-kadang kita akhlak kita jelek. Kadang-kadang kita suka maksiat. Kenapa? Kadang-kadang gara-gara makanan kita ada syubhatnya, ikhwan. Lagi di zaman sekarang yang luar biasa, masya Allah, tabarakallah.